Dua lomba karawitan Olimpiade Pariwisata tingkat nasional. Kira-kira nih, perasaan kakak sebagai salah satu peserta, gimana sih rasanya meraih prestasi yang sebegitu kerennya? Alhamdulillah, tentunya bangga ya karena tim karawitan SMA Negeri 1 Pracimantoro bisa menorehkan prestasinya lagi karena tahun kemarin kan juga sempat lomba karawitan tingkat Provinsi Jawa Tengah dapat juara 2 dan tahun ini bisa menorehkan lagi juara 2 di Olimpiade Pariwisata ke-14 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JG Podcast, perkenalkan nama saya Nakesha Sinta Anandia yang akan memandu podcast kali ini. Semoga Sobat JG Podcast selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitasnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial yang baru saja menorehkan prestasi membanggakan. Juara 2 Olimpiade Pariwisata tingkat UGM. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Wisnu Abdurrasyid dari kelas 12-1 sebagai perwakilan tim karawitan. Selamat datang Kak Wisnu. Hai, halo semuanya. Nah, Kak Wisnu, juara 2 lomba karawitan Olimpiade Pariwisata tingkat nasional. Kira-kira nih, perasaan kakak sebagai salah satu peserta, gimana sih rasanya meraih prestasi yang sebegitu kerennya? Alhamdulillah, tentunya bangga ya karena tim karawitan SMA Negeri 1 Pracimantoro bisa menorehkan prestasinya lagi karena tahun kemarin kan juga sempat lomba karawitan tingkat Provinsi Jawa Tengah dapat juara 2 dan tahun ini bisa menorehkan lagi juara 2 di Olimpiade Pariwisata ke-14 tahun 2025. Tentunya dengan dukungan dari para pelatih, guru-guru, teman-teman yang lain dan para penabuh karawitan ini. Super prestasi yang super membanggakan. Nah, untuk gending pilihan nih Kak, kalau tidak salah kemarin memilih lelagon gundul-gundul pacul. Kira-kira nih, dari 3 opsi yang disediakan, kenapa sih akhirnya tim karawitan ini memilih lelagon atau gending tersebut? Kami memilih gundul pacul, karena lagu wajibnya kan Ladrang Kumandang, larase pelok padet barang. Jadi kami memilih lagon gundul pacul ini karena sama-sama laras pelok padet barang agar suasananya tidak berubah. Baik, nah Kak Wisnu sendiri nih, posisinya di tim lomba kemarin sebagai apa? Sebagai pengendang ya, karena ya. Oke, lanjut ya Kak. Untuk Lanjut. menampilkan penampilan yang sebegitu kerennya. Kira-kira gimana sih proses persiapan atau tahap latihan di baliknya? Untuk proses latihannya itu selama 1 bulan ya. Pada hari-hari pertama menghafalkan gending wajib dulu, Ladrang Kumandang. Lalu sambil pelatihnya itu menggarap buat lagon pilihannya ini, Gundul Pacul. Garapannya itu ya membutuhkan kreativitas tingkat tinggi. Nah, kalau boleh tahu, sebelum tim-tim membuat notasinya itu ya Kak ya, kira-kira gimana sih proses pemilihan timnya? Untuk pemilihannya itu dari siswa-siswa tim karawitan yang sudah berpengalaman ikut lomba pada tahun-tahun sebelumnya atau waktu SMP. Jadi agar adaptasinya buat memahami notasinya itu cepat dan mudah menghafalkannya. Nah, dari awal nih Kak, dari pembentukan tim, terus penulisan notasi, tahap latihan sampai proses rekaman. Kira-kira itu semua membutuhkan waktu berapa lama sih Kak? Ya sekitar 1 bulanan lebih lah, dari Oktober awal. Oktober awal itu persiapan buat pendaftaran dan setelahnya penulisan notasi,
pemilihan tim, penulisan notasi, terus praktek. Nah, untuk Kak Wisnu nih, kalau boleh tahu, bisa disebutkan nggak sih sosok atau orang-orang yang di belakang yang membantu proses persiapan latihan ini? Para pelatih ya, pelatihnya itu ada 4 orang. Jadi yang pertama ada Mas Eka Prastia, yaitu dari staf tata usaha SMA Negeri 1 Pracimantoro. Kemudian yang kedua dan ketiga itu Mas Deka dan Mbak Ila dari Sanggar Ismail Laras. Dan yang keempat ada Pak Sigit Setiawan, yaitu dosen dari ISI Surakarta. Kak Wisnu sendiri nih, kalau tidak salah kan Kak Wisnu sebagai satu-satunya siswa maaf dari kelas 12. Kira-kira kesulitan atau tantangan apa sih yang Kak Wisnu hadapi sama proses latihan kemarin? Tantangannya itu ya ada satu orang yang agak susah. Jadi gimana ya? Waktu latihan itu orangnya susah nyantol. Nah, Amin 2 minggu itu orangnya nyerah terus keluar. Jadi pesertanya tadinya 18 menjadi 17 orang. Dan sempat ada masalah, ada kekosongan penabuh. Jadi ada lukir. Saya sebelumnya nabuh peking jadi dipindah ke kendang. Baik, nah kalau boleh tahu, kalau tidak salah kan kemarin proses pengumpulannya tanggal 12 November ya? Iya, Untuk proses rekamannya sendiri itu dilaksanakan tanggal berapa, Kak? tanggal 8 November itu kami rekaman. Kan? Iya. Baik, untuk Kak Wisnu, kira-kira menurut Kakak nih sebagai salah satu generasi muda, apa sih keunikan dari karawitan ini yang membuatnya tetap relevan dan tetap eksis di era sekarang ini? Jadi keunikan. Bukan keunikan sih, tapi peran dari karawitan itu yang cukup fleksibel, yaitu bisa mengiringi pagelaran wayang, bisa mengiringi tari, campur sari, dan bisa buat ladang mencari uang lah dengan melu tanggapan biasanya. Dan juga mungkin bisa sebagai ladang atau tempat pelestarian budaya juga Iya, ya, Kak. Nah, baik untuk Kak Wisnu, apa sih pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada sobat Jagat Ginelar atau mungkin adik-adik nanti yang ingin mengikuti jejak yang sama di dunia karawitan atau mungkin di perlombaan yang sama? jadi buat teman-teman dari kelas 10-11 SMA Negeri 1 Pracimantoro atau calon-calon murid yang mau mendaftar ke SMA ini dan teman-teman lain yang mengikuti karawitan atau menggemari karawitan, jangan sampai budaya asli kita ini hilang. Jadi tetap semangat, pokoknya semangat, selamat berjuang, sukses. Baik, cukup sekian perbincangan kita pada hari ini Sobat Jagat Ginelar. Semoga kisah yang telah dibagikan oleh Kak Wisnu Abdurrasyid dari kelas 12.1 siswa SMA Negeri 1 Pracimantoro ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus produktif dan kreatif dalam era digitalisasi seperti ini. Saya Nakesha Sintanandia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.